Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang ini, bagaimana menggambar diagram Moore atau lingkaran Moore. Lingkaran Moore itu adalah ini tools ya. Sebagai seorang engineer, dia bisa mengetahui dari diagram Moore itu dengan cepat bisa mengetahui bagaimana keadaan tegangan pada satu titik di dalam struktur, apapun strukturnya. Ketika struktur tersebut diberi pembebanan atau ada disturbance, ya. Apakah bola seperti ini ya. Apabila ini ditekan, bagaimana respon dari bola sama apalagi spidol, apalagi ya, semua struktur baik itu ringan maupun struktur berat. Jadi udah tahu fungsi dari diagram Moore ya, ini atau lingkaran Moore. Sekarang coba lihat papan tulis, ini saya udah siapkan bahwa diagram Moore itu ya, ini can observe stress state at a point, seperti saya katakan tadi. Ini ada sebuah bola ya di lantai, diberi gaya P, maka P itu adalah disturbance, maka bola itu akan memberi respon dengan terjadinya internal stress atau tegangan internal di dalam bola tersebut ya. Nah, kita ingin tahu satu titik di mana saja di bola ini bagaimana internal stress yang terjadi. Nah, kita ingin tahu itu. Nah, tentu dengan software seperti finite element ya, finite difference, finite boundary element dan lain-lain sebagainya, software numerik komersial, kita bisa tahu juga ini secepatnya. Yang kedua, coba kita lihat sebuah batang, katakanlah ini poros, ya, mengalami pertama gaya aksial F, yang kedua dia mengalami torsi. Nah, dari mana datangnya torsi itu ya kira-kira? Torsi itu kira-kira dari mana datangnya? Ada yang tahu? Mungkin kita bisa lihat nanti pada poros pompa ya. Jadi pompa itu, pompa sentrifugal, impeller itu kan menghisap air ya dari suction pipe, lalu dia putar, lalu dikeluarkan lewat discharge pipe. Oleh karena itu, poros pada saat itu mengalami beban aksial. Contoh lain adalah kalau ada sistem roda gigi, tapi bukan roda gigi lurus, ya, roda gigi miring, roda gigi bevel gear atau roda gigi worm, roda gigi cacing. Ini juga memiliki komponen gaya aksial. Jadi apabila ada komponen-komponen mesin seperti itu, kita bisa prediksi bahwa akan ada gaya aksial. Nah, tentu sebagai seorang insinyur, kita harus mengantisipasi itu. Kita harus kita harus bisa mengeliminir, kita harus bisa redam gaya aksial itu, jangan sampai terjadinya perubahan bentuk atau pergeseran dari poros. Dengan apa? Dengan bantalan atau bearing. Jadi bantalan aksial. Jadi kenapa ini poros ada bantalan aksial? Karena ada gaya aksial. Ini ya. Cuman kalau dipompa arahnya ke sini, karena airnya kan ke sini baru putar. Nah, dari mana datangnya torsi? Torsion, T. Kita tahu bahwa
adanya torsion itu karena ada gaya digali dengan gaya gitu ya. Nah, dari mana datangnya gaya-gaya itu? Jadi di dalam, katakanlah tadi kita kasih contoh poros pompa, centrifugal pump shaft, tentu pompa ini harus ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan pompa? Siapa tahu? Coba jawab aja sekenanya. Ayo, siapa bisa jawab? Nggak mungkin pakai tangan kan, kecuali pompa tangan. Pompa sentrifugal yang 1000 meter kubik ya per menit, nggak mungkin ya, per jam ya, jadi nggak mungkin. Jadi kita harus memakai motor. Motor itu kita sambung ke poros. Jadi seperti ini ya, mungkin motornya itu ini poros pompa, dia digerakkan oleh motor. Ini poros motor yang sumber putaran itu ada di mana? Di motor atau di pompa? Di mana? Ya. Untuk di elektromotor. Dia punya daya AP ya. Dia punya putaran. Nah, ini biasanya kita sambung ke poros pompa dengan kopling. Jadi kalau kita ingin putaran motor dan putaran pompa itu sama, maka kita menggunakan kopling tetap. Tapi pada kendaraan kan enggak kan? Dia pakai clutch. Karena kita ingin kadang-kadang pada saat kita berhenti, kita ingin mesin itu berjalan idle. Jadi kita melepaskan kain close-nya ya dengan flywheel sehingga terbebas. Ini saya cerita yang untuk manual ya. Nah, ini otomatis kalau di sini N1 maka ini akan berputar berapa? N2. Tapi N2 ini akan sama dengan N1. Nah, karena putarannya tiba-tiba, maka katakan ini ya, ini gelasnya. Karena dia aja tiba-tiba, maka dia akan membalas, terjadilah torsi. Nah, apa akibat dari torsi? Akibat dari torsi pada kuliah sebelumnya, coba dicek, akan terjadi tegangan geser tau ya pada batang ya. Nah, jadi tadi ada dua, satu gaya F ya. Akibat gaya F kita bisa hitung berapa tegangan normalnya, 4F per VD pangkat 2. Mudah kan, F per A. Akibat torsion, torque, maka terjadi tegangan geser, yaitu T kali R dibagi dengan J. Di mana jari-jari ini kan setengah D. J untuk penampang bulat itu adalah V per 32 D pangkat D pangkat 4 ya. D pangkat 4. Sehingga kita bisa hitung tegangan geser yang terjadi itu 16 D per VD pangkat 3. Ya, ini sekedar mereview dari kuliah sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui dan menggambarkan tegangan-tegangan yang bekerja pada batang ini? Itulah yang akan kita pelajari sekarang dengan menggunakan apa? Apa namanya tadi? Diagram Moore atau lingkaran Moore. Oke, saya stop dulu sampai di situ. Screenshot atau ada pertanyaan atau diskusi.
Oke, saya mulai dari si Patra. Sejauh ini sudah paham? Ini kan mengulang ya dari yang lalu. Ya? Paham Pak, belum ada yang mau ditanyakan Pak. Ya, karena memang ini mengulang dari yang lalu. Nah, sekarang kemarin saya sudah kirim materi tentang diagram Moore, itu ada di bab 3 ya. Dan saya minta untuk berlatih contoh soal ya. Kita akan masuk ke situ dengan menggunakan kasus ini. Kebetulan kasus ini terpakai ke sana ya. Baik, kita lanjut kalau begitu. Nah, sekarang saya terjemahkan ini secara umum dulu ya. Secara umum kita sudah tahu bahwa tegangan itu ada ya tiga dimensi, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ. Apalagi di sini tau Y, Z. Sebelah sini simetri ya. Simetri. Nah, saya lingkari yang ada. Yang ada itu apa? Sigma X, apalagi tau X, Y ya. Sorry, ini tau X Y yang ini. Sigma X dan tau X Y. Ya. Adapun sigma Z, sorry ini warna lain ya saya buat ya. Adapun sigma Z, tau YZ, tau XZ, ya, sigma Z sama dengan tau YZ sama dengan tau XZ sama dengan 0. Kalau ini yang terjadi, maka ini kita sebut dengan plane stress condition, kondisi tegangan bidang. Nah, mana dia kalau begitu ini? Jadi hanya 2 dimensi. Jadi ini sebelah sini tentu tau YX ya. Sigma Y berapa? Sigma Y berapa? 0 ya. 0. Tapi karena ada geser maka dia menjadi 2 dimensi. Gitu. Baik, saya hapus ini. Ini saya masih pakai yang gratis, jadi barangkali nanti setelah 40 menit ya kita harus masuk lagi. Oke. Nah, bagaimana kalau hanya F saja? Ayo. Bagaimana kalau hanya yang ada itu hanya ada F? Nah, ini yang di sini tadi ya, L. Berarti hanya ada sigma X, yaitu 4F per VD kuadrat ya. Nah, ini. Berarti kita ingin cek di mana, apakah di sini elemennya itu. Maka yang terjadi hanya sebuah elemen yang dimana bekerja padanya normal stress X ya, normal stress X. Oke. Jadi ini kita bisa buat kalau begitu ya, sigma sama dengan ya sigma X. Sudah selesai ya. Hanya ada satu ini. Hanya ada satu. Ini disebut dengan uniaxial stress. Karena ada satu. Jadi mudah. Ya. Nah, apa yang akan kita cari dengan diagram Moore ini? Itu pertanyaan.
Pertanyaannya apa yang akan kita cari atau kita dapatkan dari diagram Moore? Itu kita sebut dengan principal stresses. Jadi ada dua. Pertama adalah maksimum normal. Yang kedua maksimum shear. Artinya apa? Ini normal, ini shear. Tetapi kita harus tahu berapa yang maksimumnya. Makanya kita perlu tahu dari diagram Moore ini. Gimana caranya ya? Kita lanjut. Boleh saya lanjut? Boleh, Pak. Oke. Nah. Boleh, Pak. Oke. Sekarang ini saya terjemahkan ke sini menjadi keadaan tegangannya seperti contoh soal itu aja. Berapa di sini sigma X berapa? 80. Sigma Y-nya 0. Tau XY berapa? 50 ya? Ya. Ini min 50. Nah, jadi sigma X 80 megapascal, tau XY 50 megapascal. Itu aja yang diketahui. Berarti yang lain sigma Y sama dengan sigma Z sama dengan apa lagi tadi? Tau XY sama dengan tau XZ sama dengan tau YZ sama dengan 0. Berarti hanya ada ini. Ya. Nah, pertama kita sebelum sampai ke diagram Moore, saya ingin memperkenalkan persamaan secara analitik ya. Secara analitik itu karena lingkaran, maka kita bisa buat di dalam rumus persamaan lingkaran ya. Saya tidak menurunkan lagi principal stressnya sigma 1, sigma 2. Ini artinya 1, 2 ya. Bisa dipisah. Adalah sigma X tambah sigma Y per 2 tambah kurang ya. Artinya untuk sigma 1 tambah untuk sigma 2 nanti pakai kurang ya. Akar sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat. Nah ini rumusnya. Lalu geser yang maksimum yang ini adalah untuk ini adalah untuk ini. Geser yang maksimum itu ini saja semuanya. Jari-jari ini kan. Plus minus akar sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat. Sekarang coba kita masukkan untuk di sini. Untuk ini saya buat persamaan 1, ini saya buat persamaan 2. Ya. Untuk persamaan 1 coba. Ya, coba masukkan harganya. Sigma 1 sama dengan sigma X berapa? 80. Nah, 80 per 2 ya, tambah ya. Akar Iya, Pak. 80 per 2 kuadrat. 40 kuadrat berarti 1600. Sekalian kalkulator aja atau lihat di buku karena udah dikerjain. Ini 50 kuadrat ya, berarti 2500. Sigma 2 adalah 80 per 2 kurang akar 1600 tambah 2500.
Coba dengan cepat, coba hitung 1600 tambah 2500 akar. Kita lihat aja dari contoh kemarin. Silakan. 9 Pak. Ya. Yang ini 9 Pak. berarti sama dengan 40 tambah berapa ini? 9. Ya. 9. 9 apa? Akar 1600 tambah 2500. Jadi yang ini 40 kurang 90. sama komanya, lihat. Lama sekali menghitungnya. Ada kalkulator? Kenapa lama sekali ya? 90 Pak. 40 tambah 90. Ini 90. Berarti ini 90. 2000, 1000, 3000, 4100. Akar 4190. Yang betul lah. 64,03 Pak. Makanya jangan asal-asal begini. Aduh. Berapa? 64,03. Jangan asal bunyi ya. Jadi sigma 1 berapa? 104,03 megapascal. Sigma 2 berapa? Minus 24,03. Minus ya. 0,03 megapascal. Berapa tau 1? Berapa tau 2? Tau 1 ini. Kan ini aja kan? Berarti 64,03 megapascal. Tau 2 berapa? Minus 64,03 megapascal. Ini sebenarnya persamaan lingkaran, di mana ini jari-jari, ini titik tengahnya ya. Nanti kita lihat dengan diagram Moore akan terlihat jelas. Jadi yang tadinya kita berpikir bahwa tadinya kan kita berpikir ini sigma. Nah, di dalam ini ada sigma X, ada tau XY tadi, ada tau YX, tentu di sini ada sigma Y ya, yang udah apa? Plane strain condition. Sigma X itu ternyata kan cuma 80 kan? Ternyata normalnya berapa nih? 104. 104 kan? Nah, paling tinggi 104 karena yang kita mau cari yang maksimum. Kita udah dapat nih sekarang. Berapa yang minimumnya? Minus 24. Kompres. Lalu berapa maksimum yang shear? Ya, kita juga ada dapat. Kalau di sini shearnya 50, tapi ternyata ada yang lebih besar. Berapa? Ini. Berapa nih? 64,03. Lebih besar dari 50. Itulah yang harus kita cari di dalam struktur. Ya. Itulah dia respon, lihatlah. Jadi walaupun internal stress dengan hitungan F per A tadi, TR dibagi J itu dapat, tapi sebenarnya karena dia menjadi sebuah kombinasi, ini kan udah tegangan kombinasi nih, maka terjadilah sebuah tegangan baru yang disebut dengan principal stresses. Itu poinnya ya, jangan dilupa. Sekarang, bagaimana menggambarkannya?
Nah, kali ini mengulang ya. Mudah-mudahan kalian sudah pelajari. Pertama, buat sumbu sigma dan tau. Sumbu sigma itu plusnya ke sini, minusnya ke sini. Tau itu CW-nya di sini, CCW-nya ini O ya. Sekarang kita tinggal isi berapa besar sigma X? 80, 20, 40, 60, 80. Ini dia 80. Ini dia sigma X. Berapa besar sigma Y? 0. Sini. Sigma Y sama dengan 0. Nah, sekarang berapa besar tau XY? Tau XY berapa? 50 kan? Dari mana startnya? Ya, startnya itu dari sumbu sigma. Jadi kita ukur ke sini. Oke. Nah, berapa tingginya? 50. Ini kan 40 nih. 40, 50 kira-kira sini ya. Kira-kira saja. Dapat titik ini. Kemanakah garis melalui titik ini dihubungkan? Ke titik pusat lingkaran. Di mana titik pusat lingkaran? Sigma X tambah sigma Y dibagi dengan 2. Sigma X berapa? 80 tambah 0, 80 bagi 2 berapa? 40. Ini ada dia. 40, Pak. Ya, itulah dia. Nah, jadi sekarang ini jadi sumbu dari lingkaran Mohr kita. Di mana dari sini kemari kita sebut dengan jari-jari. Ini kita sebut dengan R. Ya. U. Ini kita sebut dengan C. Terserah ini mau A mau B. A ini B. Nah, gitu ya, boleh terserah. Bagaimana menggambarkan lingkaran Mohrnya? Jari-jari sudah ada, apalagi? Ya tinggal kita buat garis bantu lah ya, garis bantu. Ini kita teruskan ke sini. Kira-kira sama ya. Lalu kita buat lingkaran. Sorry kalau tidak berbentuk lingkaran. Ya, tapi anyway, dia akan memotong sumbu sigma di sini dan di sini. Inilah sigma 1. Ini sigma 1. Yang besarnya berapa? Berapa besarnya? Dan inilah sigma 2. Berapa besar sigma 2? Dan ini tau 1. Dan ini tau 2. Garis ini disebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y yang tadinya ortogonal, dia menjadi satu garis ya. Sampai situ paham? Are you with me? Sampai situ gimana? Paham ya? Wah keren. Kalau gitu saya tanya. Kalau udah paham saya tanya nih. Berapa besar sigma 1? Ayo.
Ada yang bisa bicara berapa besar sigma 1? Kalau dihitung berapa tadi? 104,03. Sigma 2 kalau dihitung minus 24,03. Tau 1 berapa? Kalau dihitung 64,03. Tau 2-nya minus 64,03. Tapi kalau ya ini tidak ada, udah screenshot kan? Kalau ini nggak ada, bisakah kita menghitungnya dengan menggunakan diagram ini? Can you do it? Tentu bisa. Sigma 1 ini artinya panjangnya dari sini ke mana? Ke titik 0. Nah, sini kan? Berarti O dari sini ke sini. Berarti sama dengan OC sigma 1 OC plus come on. Ke sini apa ini? Jari-jari kan? This is the circle, radius of the circle. So ini dia, AC. You get it? Betul kan? Berapa OC? 40. Berapa AC? R? Hah? Tadi udah kita hitung kan? 64,03. Iya, R itu tidak lain daripada kuadrat sisi ini yang saling tegak ini. Lalu kita goreskan. Ini 40, ini berapa? 50. Jadi 40 kuadrat tambah 50 kuadrat itu yang kita hitung tadi 60 berapa tadi? 64,03. 03 ya. Ya. Jadi ini 64,03 sigma 2 40 kurang 64,03. Jadi ini sama dengan 104,03 megapascal. Dan ini sama dengan minus 24,03 megapascal. Ini yang kita cari. Dengan demikian kita langsung dapat ini sama kan 64,03 megapascal. Atau 2 berapa? Minus 64,03 megapascal. Selesai kah? Tapi sama ya dengan hitungan tadi kan? Ya harus sama karena itu kan dengan secara analitik ya. Harus sama. Baik, sekarang sebagai seorang insinyur ya. Jadi bukan kita ingin bangga-banggakan insinyur. Angka-angka ini harus make sense ya. Apa? Angka ini memberikan apa kepada kita? Jadi kalau seorang insinyur melihat sebuah struktur itu langsung kebayang elemen tegangan. Tegangan apa yang bekerja? Kalau gayanya ini. Kalau udah bisa sampai ke sana berarti kalian sudah bisa wisuda. Nah, coba lihat. Saya kembali ke menggambarkan elemen tegangan yang pertama tadi. Saya kembalikan sumbunya menjadi X di sini, Y di sini. Yang pertama tadi sigma X berapa? Ini sigma X berapa tadi? 80. Ya. Ini sigma X 80. Tau XY, CW atau CCW tadi? CW kan? Berarti ke sini.
Ini cara menggambarkan geser. Kalau dia cewek, gambarkan ini dulu supaya nggak bingung. Baru habis itu pasangannya, gitu ya. Nah, ini trik aja nih, supaya jangan silap kita. Ini tau X, Y, ini berarti tau Y, X, dan seterusnya. Di sana sama. Tapi setelah diberikan ini, elemen tegangan, ya, ini akan berubah. Gimana ya perubahannya? Coba kita lihat. Ini menarik ini ya. Mestinya pada posisi ini, tetapi habis itu berubah karena terbentuknya sudut. Dan dari mana sudut itu? Inilah dia. Inilah dia 2V. Principal stress angle. Kemudian karena ini sumbu sigma, maka ini saya sebut 2Vs. Bagaimana menghitung 2V? Tangen 2V sama dengan apa berapa? Ini ya, 50 per berapa? 40 ya. Nah, itu udah dijawab di situ. 2V berapa? 53, 5/4 berapa? Berapa derajat 2V? Di contoh sudah ada, jadi hemat waktu. Lima puluh 51,3 Pak. Ya, 51,3 derajat ya. Nah, jadi sudut ini 21,3 derajat. Dan 2Vs karenanya kita bisa hitung. Ini berarti V-nya berapa? 25,615. Berapa? Ini kan 25,6 sekian ya. Koma berapa? 5 Pak. 5 di sini. Baik, saya sambung ke sini. Dengan demikian kita bisa menghitung 2Vs langsung. 90 derajat kurang 2V. 90 derajat kurang 51,3 derajat. Ya, berarti Vs-nya berapa? Bagi 2. 15, 18, 14,35. 19,35. Oh, 19, oke. Nah, sekarang lihat, ini penting. Sorry. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan V dan Vs ke sini? Ya. Kalau kita lihat di sini pedomannya pada X, ini kan X kan? Ya kan? V itu CW karena dia ke sumbu sigma, dan Vs itu ke sumbu tau, dia CW. Bisa dipegang itu? Nah, berarti ini kita menggambarkan berapa derajat? 25, say this one. Inilah dia
25,65 derajat ya. CW ke bawah berarti. Nah, dengan demikian kita tinggal pasang elemennya tegak lurus, perubahannya kira-kira seperti ini. Nah, jadi perubahan elemen tegangannya sekarang menjadi ini, dari originalnya yang hitam dengan sudut berapa? 25,65. Artinya apa? Artinya pada sudut 25,65 terjadi tegangan maksimum. Prinsipal stressnya berapa? Sigma 1 tadi berapa? 104,03. 104,03. Ya, ini dia. 104,03 megapascal. Ya. Dengan cara yang sama di sini, sama ini sigma 1. Nah, pada sisi ini ya, pada sisi satu lagi ini bekerja tegangan minimum minus 64. Nah, jadi saya kasih warna merah ya. Nah, ini untungnya kita YouTube kan, jadi kalian bisa ulang-ulang ya. Minus 64, berapa nih? 03. Nah, ini sama ya. Sigma 2 nih ya. Nah, paham? Sekarang bagaimana dengan geser? Ini boleh saya hapus? Tunggu, Pak. Oh. Oke. Nanti bisa diputar lagi di YouTube lah ya, biar cepat karena kuota kita. Sudah, Pak. Sudah. Gimana kalau tegangan geser maksimum? Bagaimana menggambarkannya? Sama caranya, yang tadinya normalnya begini, ini X, ini Y. Tadi kita udah hitung VS berapa? Udah kita hitung tadi kan? VP tadi 25,65. VS-nya berapa tadi? Berapa tadi VS atau 2 VS? Tadi udah dihitung berapa? Udah kita hapus tadi. Berapa? 51,3, Pak. 21? 51,3, Pak. Iya, artinya bagi duanya berapa? 38,7. Ya. VS 38,7, Pak. 38,7. Kok besar kali ya? 2 VS itu bukan? Bukan ya? Baik. Arahnya kemana kalau VS tadi? Ini CW kan? CCW ya? Ini tadi CW. Nah, karena CCW berarti ke atas. 38 tuh kira-kira di mana ya? Kira-kira di sini. Oke. Ini 38. 7 derajat. Maka kita buat elemennya. Nanti kalian bisa buat yang bagus. Nih.
Nah, disinilah terjadi apa? Tau 1, ini tau 1, dan ini tau 2. Tau 2. Ini tau 2. Nah, tapi di sini ada sesuatu. Nah, sesuatu itu sebesar 40. Coba pikirkan, apa itu? Di sini ada sigma yang besarnya 40 nih. Di setiap permukaan. Itu suara apa ya? Apa ini kira-kira? Ada sigma sama dengan 40 megapascal ya semuanya. Megapascal semuanya. Di setiap sisi ada derajat megapascal. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ya. Ini. Tau satunya berapa tadi? 64,03. Ya. Plus tau 2-nya minus 64,03. Kita udah bisa gambarkan nih. Tetapi yang misterius itu ini, dari mana datangnya ini? Dia by dia? Nih. Misterius nggak? Saya bertanya, udah tahu dari mana datangnya sigma? Udah tahu belum? Halo? Ya. Sigma, ada yang tahu? Ini datangnya dari sini. Ini dia. Pada saat tegangan geser maksimum, pada saat itu ada tegangan sebesar sigma. Itu jawabnya. Tetapi pada saat prinsipal stresnya maksimum, tegangan geser 0. Makanya di sini tidak ada geser. Nggak ada kan, komponen ini nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Itulah dia bagaimana cara menggambarkan diagram Moore. Tolong diulang. Nah, untuk latihan, bagaimana kalau ini untuk latihan ya? Sigma X tadi berapa? 80. Nah, ini sigma Y kira-kira 20. Tau XY tetap 50. CW. Ini untuk tugas 1. Tugas yang kedua, sigma X 0, sigma Y 80, atau XY 50, CCW. Apa? Ya pembelajaran ini. Ada satu yang nggak bisa masuk ya tadi. Tapi ini waktu kita sudah, semua udah bisa masuk ya. Ya, gimana kira-kira kuliah pada hari ini? Baik, tolong baca contoh soal dengan baik ya, dengan seksama sehingga kalian bisa memahami diagram Moore ini. Sebagai kesimpulan bahwa diagram Moore ini dari awal saya sudah katakan
bertujuan untuk mengeksplor internal stresses yang terjadi dan maksimum principal stresses yang terjadi pada struktur ya akibat disturbance berupa gaya, berupa bending atau berupa torsion. Ya, berupa panas juga bisa. Ya. So sangat handy istilahnya ya. Diagram Moore ini. Dan ini terpakai sampai nanti kalian tamat, udah jadi konsultan di lapangan. Terbayang. Barangkali kuliah sekarang ini masih terbayang angka, tapi nanti akan terbayang dolar gitu ya. Karena kalian menjadi seorang konsultan. Demikian saja. Ada pertanyaan? Oke. Cukup ya. Suaranya nggak kedengaran, mungkin saya salah setting atau apa nih. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.